Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi di channel Dynamic Hunter. Kali ini saya akan mencoba review singkat sebuah rangefinder merek Nohak, tipenya NK600. Ini dia. Rangefinder ini sudah saya gunakan sekitar 2 tahunan ya. Dan saya akan sedikit mereview bagaimana penggunaan saya selama 2 tahun dan plus minusnya apa saja, kendalanya apa saja. Sebelum itu ini kebetulan masih ada dusnya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat pembelian rangefinder ini. Nah, pada saat pembelian dulu tentunya ada buku manual. Buku manualnya seperti ini. Nah, untuk rangefinder Nohak ini ada banyak fitur juga di dalamnya ya. Di antaranya mengukur jarak, mengukur ketinggian, mengukur sudut atau kemiringan, mengukur tinggi sebuah bangunan atau pepohonan. Jadi fiturnya lumayan lengkap. Ini buku manualnya seperti ini. Hanya saja di sini buku manualnya belum menggunakan bahasa Indonesia ya, masih menggunakan bahasa Inggris. Kemudian apa ya? Ini ada semacam sertifikasi ya. Oh, ini ada apa mungkin garansi ya. Oke lah, kita lanjut aja. Dan ini sebagian sudah hilang. Kotaknya seperti ini. Pada saat pembelian juga kita dapat baterainya non recharger. Sekedar informasi, untuk pembelian di 2024 dan 2025 sepertinya itu baterainya sudah baterai yang recharger ya, sudah bisa di-charge. Jadi bisa diisi ulang. Kemudian kita juga dapat pembersih lensa, lap lensa di dalamnya. Tapi sudah hilang, sudah lumayan lama penggunaannya, jadi sebagian sudah hilang. Nah, tampilan dusnya seperti ini. Laser rangefinder. Kemudian ada spesifikasi singkat juga di sini. Nah, di sini keterangannya untuk jarak yang bisa diukur itu dari 3,5 meter sampai 600 meter. Nah, modelnya NK600. Untuk akurasinya 0,1 meter, kurang lebih 0,1 meter ya. Jadi ini cukup akurat ya, ketimbang teleskop dengan harga yang lebih murah di bawahnya. Dan kita juga dapat tas kecil ya untuk rangefindernya. Ini kita bisa diselipkan di sabuk. Dan untuk rangefindernya sendiri modelnya seperti ini. Ini sudah saya tambahkan ini ya, gantungan untuk biar nyantol di celana ataupun baju. Mereknya Nohak. Untuk lensanya masih bening, masih sangat bening. Ini dia teman-teman lensanya. Ini lensa utama. Kemudian ini ada sensor untuk pengukuran jaraknya.
Ini sudah pernah saya modifikasi ya, waktu baterainya lowbat saya gunakan baterai tanam, tapi saya pasang di luar. Kebetulan sudah beli baterai baru lagi, baterai yang udah recharger, jadi saya lepas lagi baterai tanamnya yang kemarin dan normal lagi seperti biasa. Dan selama pemakaian sebenarnya saya tidak ada kendala ya. Untuk pengukuran juga bisa saya katakan konsisten, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Lalu untuk ketahanannya ini bisa saya katakan tangguh ya, karena selama pemakaian ini sudah sering terbentur karena biasanya saya gantung di tangan kalau lagi buru-buru seperti ini. Jadi sangat sering terbentur dan terguncang, tapi masih akurat, belum ada kendala di pengukuran. Ini juga sudah pernah kecemplung air. Alhamdulillah, karena cuman sepotong ya, cuman bagian sini, cuman setinggi ini dari bawah sampai ke sini, pernah kecemplung setengah. Jadi alhamdulillah tidak kenapa-kenapa. Kaca depannya tidak kemasukan air, lensa depannya masih aman. Terus untuk komponennya juga sepertinya belum ada korosi. Oke, jadi kalau oh ya, ini juga salah satu yang termasuk kita dapatkan ya di dalam paketnya, tali gantungan. Talinya bagus ya, build quality-nya kuat, bodinya juga kokoh, tidak seperti terasa padat bodinya dan sangat nyaman digenggam, sangat cocok digenggam, enak. Ukurannya sederhana, nggak kebesaran nggak kekecilan juga. Dan kemudian untuk fokusnya juga enak sebenarnya. Bentar ya, saya posisikan dulu. Oke, kita coba lakukan pengukuran dengan rangefinder ini. Bentar, saya biasanya menggunakan menu tampilan yang hanya menampilkan jarak dan sudutnya saja. Nah, seperti ini. Saya biasa menggunakan tampilan ini. Jadi yang tampil hanya jarak dan sudut. Karena yang untuk penggunaannya memang saya lebih sering menggunakan satuan ukur meter dan kemiringan dalam satuan derajat. Untuk lensanya tentunya masih bening ya, masih mulus. Ini masih mulus guys, belum ada yang buram. Ntar kita fokuskan. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih suka menggunakan satuan ukur yard, ini juga bisa menggunakan satuan ukur yard. Teman-teman tinggal tekan dan tahan kedua tombolnya bersamaan sampai menunya berubah ke satuan ukurnya berubah ke yard. Ini saya coba tekan ya. Nah, ini sudah berubah satuan ukurnya menjadi yard, 60 yard. Oke, kalau pengen dibalikin lagi ke satuan ukur meter, teman-teman tinggal tekan dan tahan lagi tombol menu dan tombol powernya bersamaan seperti ini sampai menunya berubah.
satuan ukurnya berubah ke mode meter. Nah, seperti ini. Ini sudah balik lagi ke mode meter. Oke. Ini selama pemakaian saya tidak ada kendala ya di pengukuran jarak. Tidak ada error. Kebetulan juga saya jarang hunting di area yang berair ya. Ada sih hunting di area berair, tapi tidak begitu sering, dan spotnya juga tidak ada gangguan di pengukuran targetnya. Karena kadang rangefinder kadang error ya kalau kita ngukur di air langsung. Itu terjadi karena sensor infrarednya ini, laser rangefindernya ini tidak bisa memantul di air. Jadi tidak bisa membaca jarak. Ini saya coba ya di air ya. Saya coba di air. Ternyata bisa ya. Oke, kita coba lagi di air. Ternyata bisa loh teman-teman. Atau mungkin di jarak jauhnya aja kali ya, baru teleskop ini nggak bisa ngukur di air. Ini bisa loh. Padahal kebanyakan rangefinder itu nggak bisa ngukur di air karena sensornya nggak bisa mantul di air. Ini bisa ternyata. Oke, ternyata bisa ngukur di air ya untuk jarak segini. Saya nggak tahu ya kalau jauh, saya belum pernah coba. Oke, kita akan coba ngukur sampai di jarak maksimalnya. Kalau kita ngikut di keterangan buku manual booknya, ini maksimal sampai di jarak 600 meter. Kita coba yang agak jauh, 446 meter ya. Bentar, saya fokusin dulu lensanya. Ini harus disetting juga fokusnya. Oh ya, untuk nyeting fokusnya di sini ya, kita tinggal muter-muter aja ini sampai targetnya kelihatan fokus dan tampilan angkanya tidak kelihatan buram. Oke, lanjut. Kita ukur jarak yang lebih jauh. Kita coba jarak maksimalnya. Ini kameranya yang nggak fokus ya teman-teman. Ini sudah saya fokusin manual di mata dan aman aja. Cuman kameranya nggak fokus. Ini jarak 400 meter. Masih fokus. Masih ngebaca. Kita coba yang lebih jauh lagi, di mana ya? Kita jalan sedikit ke sini dan kita cari objek yang lebih jauh. Nah, kita coba objek yang di sana.
567 meter, 567. Kita cari objek lagi yang lebih jauh sampai di jarak maksimalnya 600 meter. Gimana ya? Coba yang di sana. Sorry teman-teman, tadi videonya ke-cut. Sepertinya durasi maksimal perekamannya udah nyampe. Kita lanjut lagi nyari objek di jarak 600 meter. Kita lihat apakah benar mampu ngukur sampai 600 meter. Ini malah 614 ya. Harusnya maksimalnya cuma 600 meter. Saya agak goyang guys. (612,8). Kita ngukur di kubah masjid itu ya, 616,8. Wow, di luar ekspektasi sih. Kirain nggak bakalan nyampe beneran di 600 meter. Rupanya nyampe guys, ngukurannya. Masih mampu 616 meter tadi. Wow. Dan yang mengejutkannya lagi karena ternyata bisa ngukur di air ya, tapi jaraknya dekat. Tadi kita coba. Kita belum coba di jarak yang agak jauh. Nah ini loh, ini air loh. Bisa teman-teman kebaca. Atau mungkin nggak bisanya itu kalau jaraknya jauh ya. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi. Oke, kita masukin lagi sisa-sisa ini ya yang masih ada, karena udah lumayan lama. Syukur-syukur sih masih ada kotaknya sama tasnya. Buku panduan masih ada, yang hilang cuman lap lensanya aja, sama baterainya udah lowbat, baterai bawaannya. Oh ya, saya spill juga sekalian model baterainya seperti apa. Ini cara ngebuka baterainya gampang, tinggal narik bagian tuasnya ini, lalu kita putar seperti ngebuka kaleng. Dan ini ya baterainya. Untuk tipe baterainya CR2 3,7 volt. Ini sudah rechargeable, jadi bisa di charger ulang. Sebenarnya sih saya lebih rekomendasi baterai bawaannya ya, yang non rechargeable. Itu tegangannya stabil. Ini tegangannya bisa over loh kalau di charger terlalu lama. Itu bisa merusak atau memperburuk kinerja rangefinder kita. Dan untuk baterai bawaannya itu walaupun non rechargeable, nggak bisa dicas sekali pakai, tapi sangat awet ya. Saya pakai setahun lebih ya, setahun lebih saya pakai. Ini masih termasuk baru saya belinya. Jadi teman-teman lebih saya rekomendasikan untuk menggunakan baterai yang non rechargeable karena tegangannya stabil di 3,7 volt. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita review secara singkat. Ini lensanya coating biru ya, depan belakang.
untuk sensornya seperti ini. Oke, jadi kesimpulan saya untuk rank harga 680 ribuan sampai 700 ribuan, ini rekomendasi sih. Selama pemakaian saya belum pernah mengalami kendala error pada pengukuran, dan cukup badak juga ya. Udah pernah kecemplung walaupun nggak kecemplung penuh, dan sudah sering kebanting juga. Alhamdulillah masih aman, sensornya belum geser. Ini salah satu yang harus teman-teman antisipasi ya kalau menggunakan rangefinder. Jangan sampai kebentur parah atau sering-sering kebentur, karena di dalam sini ada sensor yang dimana sensornya itu bisa bergeser sedikit saja. Teman-teman bisa error pada pengukuran ya. Jadi tidak memberikan informasi yang benar pada saat pengukuran, karena objek yang kita ukur tidak sesuai dengan yang terbaca oleh sensornya, karena sensornya geser entah ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Jadi teman-teman sebisa mungkin untuk mengantisipasi agar rangefindernya nggak terbentur. Kalau untuk tahan air, ini sebenarnya tidak ada sertifikasi waterproof ya, nggak waterproof, tapi sudah pernah kecemplung dan alhamdulillah. Mungkin masih rezeki saya, belum rangefindernya masih normal, belum ada kendala. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Teleskop ini rekomendasi untuk harga segitu yang kita dapatkan sesuai lah. Pengukurannya bagus, konsisten, dan build quality-nya bagus, kokoh. Bisa saya katakan tahan banting sih. Nggak tahu sih mungkin kalau yang lain ya, tapi selama penggunaan saya belum pernah mengalami masalah dengan rangefinder ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.